Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu lagi untuk membincang sejarah ijtihad yang bagian kedua, yaitu terkait ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Eh, Ijtihad pada masa sahabat ini bisa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ijtihad para sahabat yang dilakukan ketika Nabi masih ada. Dan yang kedua adalah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat saat Nabi sudah wafat. Nah, untuk bagian yang pertama, ijtihad para sahabat ini saat Nabi masih ada. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali, ada Imam Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, Al-Badawi, dan Al-Qadhi Ibnul Jabbar mengatakan bahwa ijtihad sahabat dimungkinkan secara mutlak, baik di hadapan maupun di belakang Nabi Muhammad SAW. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa ijtihad sahabat terhalang atau mamnu saat Nabi masih hidup. Alasannya adalah karena para sahabat dianggap masih dapat berhubungan langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan jawaban dan ketegasan dari beliau. Bertemu, bertanya, dan mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad SAW bagi mereka itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang qat'i. Nah, meninggalkan sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, dan memilih sesuatu yang dhani, yaitu ijtihad mereka sendiri, itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang, perbuatan yang haram. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad para sahabat terlarang ketika Nabi masih ada. Nah, ijtihad sahabat ini kemudian tidak dapat dimaknai. Ini bagi kelompok yang mengatakan bahwa ijtihad para sahabat ketika Nabi masih hidup itu memungkinkan, itu tidak dapat dimaknai sebagai berpaling dari kepastian menuju kesamaran, berpaling dari qat'i menuju dhanni. Tapi lebih dari itu, mereka para sahabat yang berijtihad justru melaksanakan perintah dan persetujuan dan mendapatkan persetujuan Nabi. Artinya mereka melaksanakan sebuah kepastian, sebuah qat'i, yaitu perintah untuk berijtihad dan kemudian mendapatkan legitimasi dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa ijtihad sahabat yang pernah dilakukan saat Nabi masih ada, itu yang pertama adalah mengenai kasus sholat yang dilakukan oleh para sahabat di Bani Quraidah. Ini suatu ketika sahabat itu berkunjung ke Bani Quraidah, kemudian Nabi bersabda, jangan sekali-sekali kamu melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, namun pada kenyataannya sebelum mereka sampai di tempat tujuan, waktu asar sudah hampir habis. Ada sebagian sahabat yang berijtihad untuk melakukan sholat asar di perjalanan. Sementara yang lain melaksanakan salat asar di Bani Quraidah atau di tempat tujuan itu setelah malam gitu. Kemudian para sahabat yang melakukan perjalanan tersebut setelah sampai di tempat tujuan kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi membenarkan kedua kegiatan yang dilakukan oleh kedua ijtihad yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Yang melaksanakan sholat asar di perjalanan dibenarkan, yang melaksanakan sholat asar
di di tempat tujuan di Bani Quraidah itu juga dibenarkan. Oke, itu yang pertama, contoh ijtihad sahabat yang pertama. Yang kedua, kasus mengulang sholat yang dilakukan dengan tayamum, kemudian mereka menemukan air. Suatu ketika ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan. Ketika waktu sholat tiba, mereka, para sahabat tersebut tidak mendapatkan air untuk berwudu. Akhirnya keduanya bertayamum menggunakan debu, kemudian melakukan sholat. Setelah perjalanan, setelah mereka melaksanakan sholat, mereka menemukan air. Seorang sahabat berwudu dan mengulang sholatnya, sementara sahabat yang lain tidak melakukan pengulangan sholat. Nah, kemudian keduanya mengadu, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan pengalamannya. Kepada sahabat yang tidak berwudu dan tidak mengulang sholatnya, Nabi bersabda bahwa dia telah melaksanakan sunnah. Sementara bagi sahabat yang berwudu dan mengulang sholatnya, Nabi mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala berijtihad, mengulang sholat gitu, dan yang kedua mengulang sholatnya itu. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah ada kasus sahabat dalam keadaan junub dan kemudian tidak menemukan air. Jadi suatu ketika ada salah seorang sahabat dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air untuk dia gunakan mandi besar gitu. Kemudian dia berguling-guling di pasir, di debu gitu. Nah, kemudian setelah itu dia sholat. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang dialami. Nabi dalam hal ini kemudian berkata bahwa si sahabat tersebut cukup bertayamum, tidak perlu guling-guling di tanah, tetapi tidak menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh sahabat tadi. Itu ada 3 contoh ijtihad sahabat sewaktu Nabi masih ada. Selanjutnya, ijtihad sahabat yang dilakukan setelah Nabi wafat. Nah, sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi masih hidup, tentu akan lebih masuk akal ijtihad itu dilaksanakan pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, tentu di masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat ini, ijtihad banyak dilakukan oleh para sahabat. Contoh nyatanya adalah pemilihan Abu Bakar, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam urusan pemerintahan dan agama. Itu adalah hasil ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua, pemilihan Umar, sahabat Umar bin Khattab, pemilihan Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya, pemilihan pengangkatan mereka sebagai pengganti atau penerus kekhalifahan setelah Abu Bakar. Itu juga dilakukan melalui mekanisme ijtihad, melalui mekanisme musyawarah. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Abu Bakar ini juga melakukan dilakukan dengan pola ijtihad. Setelah dikumpulkan, kemudian pada masa Utsman Al-Quran yang terkumpul itu dikodifikasi dan kemudian disebar ke khalayak umum. Kemudian beberapa sahabat, khususnya kibarus sahabah, pembesar sahabat, juga banyak melakukan ijtihad. Mereka adalah Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan
lain sebagainya. Nah, ada ijtihad yang kemudian disepakati oleh ijtihad satu sahabat kemudian disepakati oleh sahabat yang lain, yang kemudian kita kenal dengan ijma, ada yang tidak. Gitu. Oke, ada ijtihad yang tidak sama, artinya antar satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda-beda pendapat. Nah, contoh nyatanya adalah misalnya penetapan makna kuruk di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Sahabat Umar dan sahabat Abdullah bin Mas'ud memaknainya dengan haid, sementara sahabat Zaid bin Thabit memaknainya dengan suci. Ya, ini kan imbasnya kemudian ke hukum bahwa masa iddah perempuan itu perempuan yang ditalak itu 3 kali suci atau 3 kali haid gitu. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya sementara dia sedang hamil. Nah, Abdullah bin Mas'ud menghukuminya dengan sampai si anak lahir. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib mengkompromikan 2 dalil dan diambil yang pertama begitu. Artinya diambil yang terlama. Ditinggal mati kan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sementara ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, sahabat Ali mengkompromikan keduanya. Mana yang terlama itu yang diambil. Itu perbedaan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat yang kedua. Yang ketiga adalah posisi kakek dalam hal kewarisan. Sahabat Abu Bakar berpendapat bahwa kakek merupakan hajib bagi saudara-saudara pewaris. Ya, hajib penutup gitu. Artinya ketika ada kakek maka saudara-saudara pewaris tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab Al-Qur'an menyebut kakek dengan ayah. Nah, sementara sahabat Umar berbeda dengan pendapat atau ijtihad Abu Bakar. Sebutan ayah untuk kakek dalam Al-Qur'an merupakan sebutan majaz dan masih tentu masih banyak dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para sahabat. Misalnya ada hukuman bagi peminum khamr, ada talak 3, bagaimana sholat tarawih dan sebagainya. Hasil ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat tersebut berbeda-beda, ditengarai oleh metode yang mereka gunakan juga berbeda-beda. Misalnya sahabat Abu Bakar ketika muncul kasus, maka ia akan menelusuri di dalam Al-Quran. Jika tidak ada maka melacaknya di dalam sunnah. Dan misal di dalam Al-Quran serta sunnah tidak menemukan, maka Abu Bakar akan bertanya kepada para sahabat yang lain. Jika tidak ditemukan juga jawaban dari para sahabat yang lain, maka Abu Bakar akan bermusyawarah dengan para pemimpin sahabat dan kemudian mendiskusikannya. Jika musyawarah yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan para sahabatnya tersebut menghasilkan mufakat, maka ia akan memutuskan perkara dengan keputusan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Umar atau Khalifah Umar. Jika menemui masalah, sahabat Umar akan melacaknya di dalam Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian jika di dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan jawaban, maka ia akan bertanya kepada Abu Bakar atau bertanya kepada para sahabat yang lain apakah Abu Bakar pernah memutuskan perkara ini atau belum. Jika iya, maka Umar akan memutuskannya dengan keputusan Abu Bakar. Nah, jika ternyata sahabat Abu Bakar belum pernah memutuskan perkara yang ditanyakan, maka sahabat Umar akan bermusyawarah dengan para pemimpin sahabat, dan jika mencapai mufakat, maka ia akan memutuskan
perkara tersebut dengan mufakat yang terjadi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Abbas serta Abdullah Ibnu Mas'ud. Jika terdapat kasus, maka mereka akan melacaknya dalam Al-Quran, Sunnah, pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, pendapat Utsman, dan jika pelacakan tersebut membuahkan hasil, mereka akan memutuskan dengan hasil pelacakan tersebut. Tapi jika tidak, maka mereka akan berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Namun demikian, dalam beberapa literatur secara spesifik, sahabat Umar misalnya di dalam berijtihad lebih menekankan pada sisi kemaslahatan. Artinya maslahah menjadi metode ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Umar. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib lebih memilih menggunakan metode qiyas. Di dalam catatan Ali As-Sais gitu, bahwa selain menggunakan pendekatan qiyas dan kemaslahatan, para sahabat ternyata juga telah menggunakan metode yang lain, yaitu istihsan, al-bara'ah al-asliyah atau istishab, dan sadud dariyah. Secara rinci mengenai beberapa metode itu disampaikan di dalam slide ini, dan adapun kemudian ijtihad yang dilakukan oleh tabi'in, berikut tabi'ut tabi'in serta era-era selanjutnya akan insyaallah saya sampaikan pada bagian-bagian yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.